running every 6 days. But get ready. Please, Saur Sepuh dalam kisah Darah Biru. Sandiwara Saur Sepuh dalam kisah Darah Biru ini akan mengisahkan asal mulanya seorang tokoh dikjaya, Brahma Kumbara, satria sejati, pujaan rakyat Madangkara. Dalam seri pertama dikisahkan bahwa Gayatri, seorang janda dari kampung Jamparing, Madangkara, telah kehilangan anak tunggalnya, Brahma, saat kerajaan Madangkara diserang bala tentara Kuntala. Untunglah Brahma selamat, dilindungi dan diasuh oleh kakek Astagina, seorang pendekar abadi. Sedangkan Gayatri akhirnya dipersunting oleh Senopati Ardalepa, seorang bangsa Kuntala. Senopati Ardalepa bertekad untuk mencari Brahma, maka diutusnya anggota pasukan rahasia untuk mencari ke segenap penjuru Madangkara. Tetapi hasilnya nihil. Kini Senopati Ardalepa mengutus para hulu balang meminta tolong ke segenap wilayah negara-negara tetangga. Di Bukit Karang sini tenang. Meskipun di daerah pantai, tapi deburan ombak tak terdengar keras. Wah, benar kek. Bosan latihan di sini, bisa latihan di laut. Iya. Burung raksasa. Belum pernah aku melihat burung Raja Wali sebesar itu. Aduh, kukira mau menyerang kita. Syukurlah cuma lewat. Suaranya keras sekali. Sayapnya juga bunyi keras sekali. Ayo kek, cari sarangnya. Is. Jangan gegabah. Burung itu sangat buas. Jangan diganggu. Diserang Raja Wali kecil saja, kita akan repot dan kewalahan. Apalagi seperti tadi, Raja Wali raksasa. Disabet sayapnya saja kita bisa hancur. Pakai pedang biru ini kek, pasti dia kalah. Untuk apa, Brahma? Kita manusia, dia binatang. Tidak usah saling mengganggu. Kalau dia menyerang kita? Nah, itu lain perkara, ya. Kalau bisa naik ke punggungnya, wah, enak ya kek. Bisa terbang ke angkasa, Iya. putar-putar ke sana kemari, melayang-layang sampai ke langit. Ya. Mudah-mudahan dia mau membawamu ke langit. Kalau dia lewat lagi, akan saya panggil kek. Oh iya, boleh. Di pantai itu, Astagina dan Brahma menemukan sebuah goa kecil yang dalamnya cukup luas. Lantainya bagus, keras. Astagina memutuskan untuk tinggal di situ selama Brahma menghendakinya. Sementara itu, Gayatri telah melahirkan seorang putri dari perkawinannya dengan Senopati Ardalepa dan diberi nama Mantili. Umurnya beda 7 tahun dengan Brahma. Ketika berpisah, Brahma berumur 6 tahun. Setahun kemudian, lahirlah Mantili. Mantili, ibu mana? Di dalam, Ayah, sama Bibi Arum. Oh, Ayah, mana kuda untuk pilih? besok ayah bawa ya. Oh, besok? Ya, Paman Hulu Balang Sakala baru tadi pagi berangkat ke Kademangan Pangkur untuk mengambil kudanya. Jadi besok baru datang. Daulat Rai Senopati. Ada Bibi Arum. Mana Kang Arum? Sedang repot di sawah. Mantili, ayo jangan ganggu ayah. Kan ayah baru pulang dari keraton, masih letih. Anak itu kalau dilarang gampang marah. Niru siapa ya? Ayah dan ibunya sabar kok. Iya, turunan dari kakeknya barangkali. Rumah tangga Senopati Ardalepa memang bahagia,
Tetapi awan mendung rupanya mulai datang mengganggu. Raja Narendra yang diam-diam merasa iri karena nama dan pengaruhnya terdesak oleh kemasyhuran Senopati Ardalepa telah melapor pada Mahapati Wikalpa dari Kuntala bahwa Senopati Ardalepa telah menjatuhkan martabat kerajaan Kuntala dengan tinggal di kampung. Maka Senopati Raksa dari Kuntala pun khusus datang untuk menegurnya. Senopati Raksa membawa pesan dari Mahapati Wikalpa menghimbau agar Senopati Ardalepa mengekang pemberian kebebasan rakyat Madangkara. Senopati Ardalepa merasa tersinggung oleh himbauan tersebut dan sempat terjadi pertengkaran dengan Senopati Raksa. Namun, dengan jiwa besar keduanya dapat menahan diri sebab kepentingan kerajaan di atas segala-galanya. Hebat. Anak ayah sudah pandai menunggang kuda. Ayo Mantili, sudah. Tuh, ayah pulang. Ah, biarlah. Dia sedang menikmati kesenangannya. Si hitam kuda yang sudah terlatih baik. Dia tahu penunggangnya anak kecil yang baru belajar. Bagaimana Kakang? Ada perkembangan baru? Belum, Dinda. Senopati Raksa baru pulang ke Kuntala tadi pagi. Ya, tak lama lagi pasti ada berita dari kerajaan Kuntala. Kemungkinan besar aku akan dipanggil. Iya, Kakang. Kalau aku ditarik ke kerajaan Kuntala, apa Dinda bersedia ikut? Kemana saja Kakang pergi, saya akan tetap berada bersama Kakang. Terima kasih, Dinda. Sementara itu, Brahma terus berlatih bersama Astagina di pantai selatan. Sekarang dengan mudah Brahma sudah mampu menghancurkan batu-batu besar. Tubuhnya sudah ringan, dapat bergerak cepat. Pedang biru sudah terasa ringan dalam genggamannya. Senopati Ardalepa ternyata jadi ditarik kembali ke pusat kerajaan Kuntala dengan sepucuk surat Sri Maharaja Kuntala. Dari segenap penjuru Madangkara, rakyat datang mengucapkan selamat jalan sambil menghaturkan bingkisan-bingkisan. Ya, Senopati Ardalepa memang benar-benar telah merebut hati rakyat Madangkara. Hei, panas! Kenapa pedang itu tiba-tiba jadi panas? Hei, pedang biru itu berubah jadi merah. Jadi bara. Seperti besi yang dibakar, merah membara. Baik, aku harus mempergunakan pranayama untuk bisa memegang pedang biru itu. Musik Station Podcast Radio. Apakah kamu suka lagu-lagu hit Indonesia? Dengarlah cinta, hatiku remuk redam. Jika tak ada kamu menemani aku. Atau Selorok Malaysia? Lagu dangdut klasik. Sekian mendera air sebuah cerita. Kini kau telah berdua. Itu kenyataan. Atau bahkan lagu-lagu campur sari.
Sandiwara Radio. Hei, sini. Ampun Tuanku Panglima, anak hamba tidak berlaku takzim kepada Tuanku. Tidak apa. Anakmu sama denganku. Sama-sama Panglima Perang. Atau kisah Ari Hanggara. Kok pakai dikunci segala pintunya? Habis sih, Pak. Anggi dan Ari sering main ke jalanan. Mama takut mereka bisa-bisa diculik orang. Nah, diam, jaga kebersihan, jangan berisik. Silahkan Yup, nyanyi lagi. bener banget. Dengerin semuanya lagu-lagu pop Indonesia, Selorok Malaysia, dangdut, dan Campur Sari Sandiwara Radio di Trisula FM. Astagina menemukan Brahma sedang tergeletak pingsan. Tubuhnya tidak apa-apa. Kedua tangannya masih memegang pedang biru. Ketika Brahma sadar kembali dan menceritakan pengalamannya, barulah Astagina tahu bahwa khasiat tenaga utama pedang biru telah masuk ke dalam tubuh Brahma. Sekarang tubuhnya menjadi tahan terhadap segala macam cuaca. Sesudah khasiat utamanya pindah ke dalam tubuh Brahma, maka pedang biru mengeluarkan sinar kebiru-biruan, karena yang tinggal adalah kekuatan murninya. Tak lama kemudian, Raja Wali Raksasa lewat lagi di atas Brahma dan Astagina. Selama 8 tahun mereka tinggal di pantai selatan, sudah 7 kali Raja Wali itu lewat. Brahma nekat memanggil Raja Wali itu dengan menyuitinya. Tuh, lihat kek, burung itu celingukan. Awas Brahma, Raja Wali itu jadi awas. Dia melayani gempuran Raja Wali yang panas itu. Aduh, Brahma mencelok di punggung Raja Wali. Cekik lehermu sampai mati. Kau capek? Kalau masih penasaran, ayo uladeni terus. Baik, Kak. Terima kasih Raja Wali. Kamu telah baik hati membawaku pesiar ke angkasa. Nah, kalau kamu mau pulang, pulanglah. Kalau mau cari makanan, pergilah. Atau kamu mau tinggal bersama kami di sini? Semuanya boleh kamu pilih sesuka hatimu. Kamu terbang lagi? Berputar-putar? Apakah kamu akan mengajak bertarung lagi? Brahma, sudah. Dia akan pergi, ya.
Tapi terlebih dulu akan melakukan penghormatan padamu. Oh ya? Tuh, lihat. Cara terbangnya lain dengan tadi. Sekarang kelihatan tenang. Iya, dia berputar-putar dengan kalem. Selamat jalan, Raja Wali. Sampai bertemu lagi. Kepandian Brahma telah mencapai taraf yang tertinggi. Habis sudah ilmu Astagina diberikan kepada muridnya itu. Maka Astagina minta diri kepada Brahma akan pergi menghabiskan masa tuanya dengan tenang dan damai, menemui kakak seperguruannya di Gunung Dulang di seberang lautan. Brahma terpaksa melepas kepergian gurunya itu dengan sangat haru. Brahma, aku segera akan berangkat ya. Iya, Kek. Jangan sedih, apalagi menangis. Pendekar tidak boleh cengeng. Ya. Iya, Kek. Setelah berpisah dengan gurunya, Brahma memutuskan untuk kembali ke ibunya di kampung Camparing. Tapi sudah 3 hari ia berjalan ke utara, arah kampungnya, belum juga berjumpa dengan manusia, apalagi rumah penduduk. Untunglah ia bertemu dengan Raja Wali raksasa. Ia ditolong oleh Raja Wali itu, dibawa terbang di atas punggung, diantar ke sebuah kampung di balik gunung. Brahma bertemu dengan Pak Daruka, seorang petani tua yang cerita bahwa penduduk kampungnya, Kampung Halimun, pada sembunyi karena diserang gerombolan kelelawar buas yang suka minum darah manusia sampai kering. Karena bingungnya, Pak Tirsa kepala desa membuat sayembara. Siapa yang bisa mengusir gerombolan kelelawar setan itu akan diberi hadiah 1000 tumbak. Sedang Kanjeng Adipati Maskar, penguasa Kadipaten Linggam, menambah 1000 ringgit. Dan Kanjeng Adipati Andelami juga akan menyumbang 500 ringgit. Selain 2 orang pendekar yang telah mencoba ikut sayembara, tapi tewas itu, belum ada lagi peserta lainnya, Pak. Tetapi ternyata tak ada hasilnya. Bahkan 2 pendekar yang coba ikut sayembara tewas direncah oleh gerombolan kelelawar setan yang haus darah itu. Siapa itu, Pak Daruka? 5 orang lelaki. Pasti mereka akan ikut sayembara. Oh ya? Lihat saja, tampaknya serem-serem, jalannya gagah, semuanya bawa pedang. Pasti mereka para pendekar jagoan. Wah, bakal ramai nih. Pada kemana orang-orang semuanya? Sepi, rumah-rumah semuanya tutup. Aku takut barangkali. Alah, sama kelelawar saja takut, Hei, keluar semuanya.
kan? Iya. Welcome to the NetSys and Min podcast, your weekly dose of information technology insights, learning, and news focused on career progression for network and system administrators. Don't get left behind. Ayo, kita cari rumah kepala desa. Ayo, mari, ayo. Pak Daruka, mereka sombong ya? Oh iya. Tapi memang pemberani. Dan tampaknya tukang berkelahi semuanya. Mudah-mudahan saja mereka benar-benar bisa mengusir gerombolan kelelawar setan itu. Harapan Pak Daruka ternyata meleset. Karena ketika para kelelawar setan datang menyerang saat mereka sedang makan ikan bakar dan minum tuak di warung Pak Daruka, ternyata kelima-limanya kerepotan tak berdaya menghadapinya. Senjata rahasiaku habis. Senjata rahasia mereka habis. Padahal gerombolan kelelawar malah makin banyak. Mereka mungkin pendekar-pendekar hebat, tapi bertarung dengan binatang tak sama dengan melawan manusia. Kelelawar itu kecil, tapi sangat lincah, cepat berkelebat, melebihi kecepatan pendekar yang paling tinggi sekalipun dalam penguasaan ilmu meringankan tubuh. Sedikit-sedikit, Pak. Mengerikan. Ribuan kelelawar merencah tubuh kelima pendekar. Rama merasa wajib mengusir para kelelawar itu, walaupun sudah tak dapat menyelamatkan nyawa kelima pendekar. Agar Pak Daruka tak tahu kemampuannya, maka disuruhnya Pak Daruka sembunyi dalam peti. Sesudah itu, barulah dia loncat menuju ke medan laga. Kembali ilmu Bayu Bajraku. Berapa? Ya, Pak. Sini. Ada apa, Pak? Ada lagi yang datang. Oh, seorang gadis cantik. Iya, betul. Dia pasti pendekar. Sebab di pinggangnya terselip pedang. Dan di punggungnya tergantung-gantung kulit panjang. Pasti berisi senjata. Bukan senjata. Paling isinya kain dan kebaya. Saya dekati, ah. Dasar anak muda. Tak bisa lihat gadis cantik.